Hari Selasa kemarin menjadi hari yang sangat menentukan bagi ratusan ribu calon mahasiswa di seluruh penjuru negeri. Ini adalah hari pertama dimulainya ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, dalam rangka seleksi nasional berdasarkan tes tahun 2026. Jalur ini tetap menjadi primadona dan gerbang utama bagi mereka yang bercita-cita mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri favorit. Namun, di balik harapan besar para peserta, sebuah noda hitam kembali membayangi jalannya seleksi nasional ini. Berdasarkan evaluasi awal yang dilakukan oleh panitia pusat, ditemukan berbagai indikasi kecurangan yang sangat memprihatinkan di lapangan. Tidak tanggung-tanggung, pengawasan diperketat secara maksimal sejak jam pertama ujian dimulai. Fokus utama pengawasan kali ini diarahkan pada program studi tertentu, khususnya kedokteran dan kedokteran gigi. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan yang kuat. Jika kita menilik data tahun lalu, ditemukan fakta mencengangkan bahwa hampir 99% dari seluruh kasus kecurangan yang terdeteksi, berasal dari peserta yang mendaftar kedua program studi prestisius tersebut. Tahun ini, sistem deteksi panitia bekerja lebih keras. Hingga hari pertama berakhir, panitia pusat SNBT setidaknya telah menemukan hampir 3.000 data anomali peserta secara keseluruhan. Anomali ini menjadi sinyal merah bahwa praktik curang masih menjadi ancaman serius bagi integritas pendidikan kita. Di sesi pertama saja, modus perjokian mulai terungkap. Pola yang digunakan cukup berani, yakni melibatkan peserta ujian dari tahun lalu yang kembali ikut ujian tahun ini, namun bertindak sebagai joki pengganti. Dengan kata lain, orang yang sama mencoba mengerjakan soal untuk dua nama yang berbeda. Tak hanya soal joki, panitia juga menemukan upaya manipulasi data yang lebih halus, seperti memodifikasi foto pendaftaran untuk menyembunyikan identitas asli sang joki agar tidak sesuai dengan wajah peserta yang seharusnya hadir. Namun, yang paling menarik perhatian dan membuat geleng-geleng kepala adalah temuan teknologi yang menyerupai aksi di film mata-mata. Di pusat ujian kampus Universitas Diponegoro Semarang, ditemukan peserta yang menggunakan alat bantu dengar berukuran sangat kecil yang ditanam di dalam lubang telinga. Alat ini digunakan sebagai media komunikasi untuk menerima jawaban dari luar ruangan. Praktik ini dilakukan dengan sangat niat dan rapi. Alat tersebut diselubungi sedemikian rupa agar lolos dari pemeriksaan fisik petugas. Tingkat kesulitan pencopotan alat ini pun luar biasa. Panitia tidak berani mengambil risiko untuk mengeluarkannya secara paksa, sehingga peserta yang bersangkutan harus dibawa ke dokter spesialis THT hanya untuk melepaskan perangkat ilegal tersebut dari dalam telinganya. Selain teknologi canggih, terdeteksi pula adanya gerakan sindikat kecurangan yang mencoba merayu para peserta agar menggunakan jasa mereka. Sindikat ini bekerja secara profesional, bahkan hingga melibatkan dokumen-dokumen palsu untuk memuluskan aksi mereka. Semua temuan ini menjadi bukti bahwa perjuangan untuk menjaga kejujuran dalam dunia pendidikan kita masih menghadapi tantangan yang sangat berat. Panitia pusat menegaskan bahwa setiap peserta yang terbukti melakukan kecurangan, sekecil apapun modusnya, akan langsung didiskualifikasi dan masuk ke dalam daftar hitam seleksi nasional. Langkah tegas ini diambil demi menjamin rasa keadilan bagi ratusan ribu peserta lainnya yang telah berjuang jujur demi masa depan mereka. Integritas ujian bukan sekadar soal nilai, melainkan ujian karakter bagi calon pemimpin bangsa di masa depan. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.